pagi Ibu Purba. Selamat pagi Pak. Terima kasih sudah datang atas panggilan saya. Kita akan berbicara tentang beberapa hal. Ada hal-hal yang ingin saya diskusikan dengan Ibu. Bagaimana pagi ini kabarnya, sehat? Ya Pak, luar biasa. Tidak dekat kan? Enggak. Baiklah Ibu Purba, saya merencanakan minggu depan itu adalah minggu supervisi kita. Apakah Ibu siap kira-kira kalau kita laksanakan supervisi? Siapa? Oke. Kira-kira kapan waktu yang Ibu pilih untuk kita laksanakan supervisi nanti? Kayaknya contohnya tanggal 1 Pak. Tanggal 1 Desember. Hari Jumat. Tes ke berapa? Terus ke 4 Pak. Itu di kelas berapa? Kelas 5B. 5B. 5B, berarti di gedung 2 kita ya nanti ya supervisi ya. Iya. Oke, terima kasih atas waktu yang telah Ibu pilih. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kembali tentang pelaksanaan supervisi nanti supaya bisa Ibu pahami kira-kira apa nanti yang mau kita siapkan. Nah, boleh ya Bu ya? Iya. Nah, kira-kira nanti saat supervisi keadaan atau indikator apa yang ingin Ibu sajikan dalam pembelajaran tersebut? Indikator yang mau saya sajikan nanti supaya anak-anak itu mampu mengidentifikasi jenis-jenis penyakit dalam bahasa Inggris. Untuk indikator tersebut, metode apa kira-kira yang akan Ibu gunakan nanti dalam proses belajar mengajar ini? Nanti saya akan buat metode ceramah dan diskusi Pak. Berarti ada pengelompokan siswa, Ada. berarti ada juga unjuk performa siswa ke depan. Berarti mereka akan tampil berkelompok seperti itu ya, kira-kira ya. Oke, alat dan bahan apa sumber belajar yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran nanti? Yang pertama itu alatnya itu buku cetak yang dari pemerintah yang My Nextbook. Kemudian nanti ada InFocus sebagai supaya anak-anak itu lebih fokus untuk melihat vocabulary tentang illness, tentang jenis-jenis penyakit tadi. Itu aja Pak. Bisa Ibu ceritakan tahapan pembelajaran alurnya yang akan Ibu rancang nanti? Skripnya bagaimana? Mulai dari memulai? Nanti tentu saya mulai dengan mengecek siswa. Pertama berdua dulu baru mengecek kehadiran siswa. Kemudian saya akan buka dengan ice breaking untuk memberikan semangat sama anak itu untuk memotivasi orang itu memulai pelajaran. Kemudian nanti setelah saya buat ice breaking, saya memberikan beberapa pertanyaan pemantik yang berkaitan dengan materi saya. Setelah itu baru saya masuk ke bagian inti, yaitu memperkenalkan beberapa kosakata yang berhubungan dengan kesehatan penyakit. Setelah itu baru saya akan buat tanya jawab dengan siswa, apakah orang itu sudah memahami apa yang saya sampaikan. Kalau misalnya menurut saya sudah dipahami, saya akan membuat kelompok anak-anak itu untuk mempraktekkan supaya hasilnya lebih maksimal lagi. Seperti itu Pak. Tapi tentunya lanjutannya pasti LKPD-nya ada ya nanti ya? Ada Pak. Oke. Penyimpulan bersama dengan siswa. Iya. Setelah selesai kerja kelompok nanti akan kita simpulkan di akhir pembelajaran. Oke. Ada kira-kira persiapan tertulis yang sudah dibuat tentang itu? Ada Pak. Pertama saya buat modul ajar saya itu sebagai acuan. Kemudian memang saya mendesain pembelajaran itu bagaimana nanti supaya anak-anak itu suka terhadap materi yang akan saya sajikan. Seperti saya bilang di awal tadi, saya buat dulu, saya cari kira-kira speaking apa yang cocok untuk memberikan semangat untuk anak ini. Nah, itulah langkah pertama yang saya lakukan. Oke. Bagus sekali. Kompetensi apa yang Ibu harapkan dimiliki anak setelah pembelajaran ini usai nanti? Saya sangat berharap anak-anak itu
mengenali kosakata tentang jenis-jenis penyakit dalam bahasa Inggris, dan kemudiannya bisa berdialog tentang kalimat-kalimat yang berhubungan dengan jenis-jenis penyakit yang dihadapi sehari-hari gitu. Oh, so you hope they'll make some conversation about the illness. Yes, of course, sir. Oke, bagus. Nah, menurut ibu, perkiraan ibu lah, kira-kira di bagian mana nanti yang sulit ini sama anak? Di bagian yang sulit ada beberapa kosakata yang mungkin agak sulit untuk diucapkan anak-anak, tapi akan kita latih terus supaya anak-anak itu semakin lancar. Semakin sering kita latih anak itu, kemungkinan besar anak-anak itu akan memahami kosakata tersebut. Berarti rancangan utamanya supaya mereka tidak mengalami kesulitan adalah banyak berlatih, itu jadi itu ya. Oke, ada kira-kira yang perlu kita perhatikan secara khusus? Artinya di bagian ini perlu perhatian khusus, atau di orang yang ini perlu perhatian khusus. Ada seperti itu kira-kira ibu identifikasi? Ya, selama yang saya identifikasi di kelas, memang ada murid-murid tertentu yang harus dia mendapatkan pendampingan agak intensif gitu Pak. Ada beberapa orang, betul-betul kita dekati dia. Oke. Namun pada dasarnya tidak ada masalah ya. Secara umum tidak ada. Oke, baik. Terima kasih Ibu Purba. Sampai ketemu di supervisi nanti. Saya tertarik sebenarnya, tidak sabaran ingin langsung melaksanakan supervisi, mendengarkan apa yang Ibu rancang dan apa yang Ibu terangkan barusan. Sampai ketemu nanti ya, tanggal 1 ya Bu Purba ya. Iya Pak, siap Pak. Semoga kita semua sehat-sehat dan anak-anak pun nanti bisa menikmati pembelajaran dengan baik. Oke, see you.